Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan terkait gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Napoleon melayangkan pra-peradilan penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus hilangnya nama terpidana kasus Bank Bali, Joko Chandra, dalam Red Notice Interpol. Putusan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Soeharno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini Napoleon dijerat pasal 5, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pada pasal 55 KUHP. Selain Napoleon, penyidik Barreskrim turut menjerat Brigjen Prasetyo Utomo, Joko Chandra, dan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka. Tommy dan Joko diduga menjadi pihak pemberi, sementara Napoleon dan Prasetyo sebagai penerima suap. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya sidang putusan terkait gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kita langsung bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rian Nuryaningsi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Sirena, apakah sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte sudah berlangsung saat ini? Apakah sudah dimulai? Ya, Rolando dan juga pemirsa, setelah melalui proses hukum pada minggu kemarin mulai hari Senin hingga hari Jumat, hari ini dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan sidang putusan begitu terkait dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra saat buron kemarin. Rencananya untuk sidang putusan ini akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Namun hingga kini memang kami melihat bahwa sidang putusan ini masih belum dimulai. Selain itu kami juga tadi melihat adanya kedatangan dari tim kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Namun kami belum melihat adanya kedatangan dari tim Divisi Hukum Barreskrim Polri. Dan hingga kini kami juga masih menunggu begitu kapan sidang putusan ini akan berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Rolando, sebagai tambahan informasi bahwa selama persidangan kemarin, baik dari kedua belah pihak, seperti dari pemohon, yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte, tim kuasa hukumnya, dan juga dari pihak termohon atau tim Divisi Hukum Barreskrim Polri memang melontarkan sejumlah pernyataan yang saling bertentangan begitu di pengadilan, di mana dari tim kuasa hukum Napoleon menyatakan bahwa polisi tidak memiliki bukti yang kuat begitu terkait dengan penerimaan suap Joko Chandra terhadap Napoleon, sehingga Napoleon meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka dicabut terkait dengan penghapusan Red Notice ini. Selain itu, dari Napoleon sendiri juga menampik bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang seperti uang suap. Dan Napoleon juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk berurusan dengan proses pencabutan Red Notice Joko Chandra. Sementara itu dari tim Divisi Hukum Polri juga menyatakan bahwa sejumlah fakta hukum kasus yang selama ini tidak diungkap ke publik begitu, Rolando. Di mana salah satunya adalah Napoleon ini diduga bersepakat dengan pengusaha yang bernama Tommy Sumardi senilai 7 miliar untuk mengurus penghapusan Red Notice dari Joko Chandra. Permohonan penghapusan Red Notice yang diajukan pada saat Napoleon ini masih menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang juga membawahi Sekretaris NCB Interpol yang memiliki wewenang dalam penghapusan Red Notice, sehingga pihak termohon juga mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti yang berkualitas atau bukti yang kuat terkait dengan penerimaan suap seperti rekaman CCTV yang terlihat jelas ketika Napoleon ini menerima uang suap. Rolando.
Iya, selain yang Anda sampaikan tadi, Sirena, apakah ada fakta lainnya yang muncul di persidangan sebelumnya? Ya, sementara ini Rolando memang fakta-fakta yang muncul di persidangan memang masih sama dan seperti sebelumnya begitu. Di mana salah satunya adalah yang saya ungkapkan juga begitu. Dan memang fakta ini juga terus dikuak pada saat pengadilan dan semua fakta-fakta yang dikuak dari kedua belah pihak, baik dari pihak termohon dan juga pemohon, telah disampaikan juga dalam nota kesimpulan pada hari Jumat yang lalu. Sehingga pada hari ini dijadwalkan menjadi sidang keputusan apakah Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini masih menjadi tersangka ataupun status tersangkanya dicabut dari kasus yang red notice, dari kasus pengurusan red notice maksud kami dari Joko Chandra ini sendiri. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Ya, baik Graciela, kami nantikan ya informasi selanjutnya dari Anda terkait dengan putusan sidang terhadap gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Terima kasih Sirena dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Sirena Graciela dan juru kamera Rian Nuryaningsi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.